ya. Nah, maka cara termudah menghack, bahasanya brand hacking gitu ya, ngehack otak orang agar orang tahu brand kita adalah dengan cara menyisipkan nama dalam brand. Kalau misalkan Anda sekarang baru ngiklan, frekuensi baru 3, teng, 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 kok gak closing ya? Ya baru 3, bisa dipahami ya. Nah, maka seperti yang sudah saya sampaikan di Bedah Bisnis edisi terbaru saya ini, selalu ada yang namanya bagi-bagi rezeki juga. Halo, ketemu lagi bareng saya. By the way, depan saya stasiun Bandung. Tapi saya bukan pengen nunjukin itu ya. Belakang saya yang ingin saya tunjukin ya. Mulai kelaparan di siang hari, sambil kita makan, mari kita coba bedah bisnis. Apa saya bedah bisnis kali ini? Nah, bedah bisnis kali ini adalah jeng-jeng. Namanya adalah burger Bangor. Makanannya seperti apakah itu? Udah jelas burger, cuman seperti apa di dalamnya dan pelajarannya apa? Yuk kita masuk aja ke dalam. Best seller apa yang best seller? Ya, best sellernya barbecue sama di Ningrat. Wadaw. Ningrat tuh karena dua ya, dua ini ya. Sultan, aduh itu Sultan 3 ya, orang kelaparan ya Sultan. Loh, itu yang bedanya atas sama bawah apa deh? Kalau yang di atas tanpa cheese, kalau yang di bawah pakai cheese, Pak. Yang atas pakai? Tanpa cheese, kalau yang di bawah Oh, yang pakai belakang. Oh, oke. Yang bawah aja lah. Yang bawah mana ya? Barbecue smoked beef juragan cheese. Lo yang apa lo? Mau yang mana? Bebas. Samain, yaudah barbecue smoked beef. yang cheese, Pak. Ningrat, godenya 2 lapisnya doang ya? Kenyangan ya, yang itu aja. Barbecue Ya. cheese-nya 2 ya. Ya, yang bawah. Ada lagi. Udah. Minumannya barangkali Minumannya barangkali. Udah ada minumannya. 63.800 rupiah. Siap. Ini di Bandung di sini doang atau di mana teh? Ada juga di yang lain, ada 5 cabang, Pak. Di Bandung? Iya. Atau di Indonesia? Di Bandung. Ke Bandung? Ya. Ini pusatnya. Oh, ini pusatnya? Iya. Yang lain di mana? Di Surya Sunantri juga ada, di TKI ada. Oh, oke. Padalarang juga ada. Tapi rata-rata ini apa? Nggak nempel di mall ya? Ya, enggak. Kalau yang lain enggak. Oh, yang lain nggak? Lain enggak. Nanti kalau Ini juga ada enggak dong. Ini makanannya diambil ya. Oke, siap. Terima kasih. Oke, ini namanya Burger Bangor. Saya sih tahu Burger Bangor gara-gara lihat IG story dan IG bio-nya si Denny Sumargo ya namanya. Nah, by the way, kita bedah deh ya. Pertama yang pasti mulai dari bisnisnya dulu. Berawal dari kolaborasi ya. Saya sih meyakini bahwa setiap kali bisnis yang itu memunculkan public figure biasanya hasil dari kolaborasi. Kenapa begitu? Karena artis itu gitu ya terlepas ya artis lah, ini artis lah gitu ya, selebritis. Fokusnya yang artis, fokusnya bikin konten, generate traffic, datengin followers gitu kan. Tapi ngurus bisnis as a personal, HR, ngurusin karyawan gitu kan, terus juga ngurusin masakan. Ya jelas ini harus didal sama orang emang orang profesional gitu ya, orang punya kompetensi. Nah, maka poin nomor 1, kalau Anda pengen gampang dalam melakukan sebuah bisnis, lakukanlah kolaborasi yang saling menutupi satu sama lain ya. Jadi kalau Anda kuat di bagian produksi, orang produksi, orang operasional, maka partner Anda pastikan kuat di bagian traffic, konten gitu ya, dan juga mendatangkan banyak pelanggan. Berlaku sebaliknya, kalau Anda sebagai orang yang jago dalam marketing, maka pastikan partner Anda adalah orang yang memang jago di bagian produksi operasional. Itu juga yang saya lakukan dalam bisnis. Hampir semua bisnis saya itu pasti partnership. Dan partner saya biasanya kuat di bagian hulu ataupun di bagian produksi dan operasionalnya. Karena saya gak paham. Ketika saya main kosmetik, ya partner saya paham tentang dunia kosmetik. Bahkan baru-baru ini saya bikin sebuah pabrik maklun gitu ya, untuk produk kosmetik, skincare, untuk produk minuman, ya, untuk produk herbal. Partner saya ya kuat di bagian hulunya. Termasuk di dalam dunia makanan juga pun begitu. Jadi poin nomor 1 yang kita bisa pelajari dari Burger Bangor ini adalah bagaimana bis ini hadir dari hasil kolaborasi satu sama lain yang saling mengisi.
Apa tips kolaborasi, Kang? Cari yang satu visi, satu value, satu chemistry. Itu pastikan sama. Yang bedanya apa? Bedanya adalah beda kompetensi dan beda karakter. Kompetensinya tadi ya, yang Anda jago marketing, partner Anda jago operasional produksi. Anda ngegas, partner Anda ngerel. Itu nomor satu. Jadi lakukan kolaborasi yang saling mengisi. Oke, kedua, pelajaran penting dari sini, teman-teman. Ya, kalau misalkan ngelihat dari namanya udah Burger Bangor. Cara termudah untuk mengenalkan brand kita ke pasar adalah dengan cara memasukkan market kategori dalam sebuah nama. Ya, Burger Bangor. Jadi orang gak nanya lagi, ini ada apa? Ya udah jelas burger gitu ya. Nah, tinggal nama brandnya apa? Bangor. Nah, Bangornya ini yang diangkat. Karena bisa jadi nanti orang tahu burgernya, tapi belinya burger yang lain. Ya. Nah, maka cara termudah menghack, bahasanya brand hacking gitu ya. Ngehack otak orang agar orang tahu brand kita adalah dengan cara menyisipkan nama dalam brand. Ya, sama kayak saya pada saat bangun F&B namanya ikan bakar ya. Ikan bakar kuning merona gitu kan. Pada saat saya bikin itu brand, ya udah jelas daripada saya nulis cuma sekedar ikan kuning merona doang atau kuning merona doang. Orang nggak tahu market kategorinya apa. Maka saya sisipkan nama depannya ikan bakar gitu ya. Sama juga dengan kayak misalkan pelatihan ataupun misalkan kosmetik, beer kosmetik gitu. Nah, sama kayak ini, Burger Bangor. Itu pelajaran kedua. Nah, maka sekarang cek brand Anda, cek nama Anda, merek Anda, apakah nama Anda itu mudah dikenal atau mudah didefinisikan sama pasar atau tidak, ya. Kalau cukup sulit untuk definisikan itu tuh bisnisnya apa sih, maka Anda perlu menjelaskan. Tapi kalau Anda misalkan katakanlah sudah terlanjur, ya mau gak mau harus diedukasi. Kalau belum, nih Anda pemula, ya bisa dipikirkan nanti kalau pas saat bikin brand ataupun merek gitu ya, namanya dimasukkan dalam sebuah brand ataupun merek itu sendiri ya. Ini nomor 2 pelajarannya. Nomor 3, ini ya, pilihan menu ya. Pilihan menu ini kan dari mulai, waduh ini namanya udah penghinaan sampai juragan dan seterusnya. Nah, ini yang menarik saya dari mata saya tadi adalah atas ke bawah ini udah langsung upsell, udah langsung otomatis upsell. Upsellnya adalah yang di atas tanpa cheese, yang di bawah udah pakai cheese. Ya, maka buat teman-teman semua yang mungkin melihat secara langsung begini, kesan itu kayak banyak. Padahal sebenarnya menu cuma sini nih, 1, 3, 4, 7. Bedanya apa sama yang bawah? Tadi kan saya nanya juga ya, bisa dicek tuh ya. Bedanya adalah ada cheese-nya nih. Kalau nambah cuma segini doang, 4.000 doang tuh, ya orang kecenderungan ya langsung kan, ya udahlah sekalian nambah. Tapi kalau misalkan orang secara nggak sadar, kalau nambah 4.000 itu kayak kecil, tapi kan kalau misalkan penjualan terjadi seharinya 100 misalkan, kali 4.000 lumayan ya. Jadi dengan upsell otomatis begini membuat average sale di perusahaan Anda, di bisnis Anda itu bakal jadi naik. Itu nomor 1 ya. Adanya program upsell secara otomatis, secara tidak sadar. Kedua adalah tadi pada saat saya bertanya, nah ini perhatikan juga tadi, mana yang rekomendasi, mana yang favorit, bestseller apa yang bestseller? Ya, bestseller sama Baby sama Dini kan? Wow. Langsung rekomendasinya ini 2. Menarik ya, di tengah. Bukan ini, bukan ini, bukan ini, bukan ini. Kalau saya insting bisnis saya ya karena ini harganya lumayan. Kenapa nggak langsung ke sini? Ini kayaknya tercurigai banget. Jadi langsung ke sini nih, ya. Dan nunjuknya yang ini, lihat aja tadi, bukan yang ini. Ah, nyala tuh ya. Beres deh. Nyala ini? Belum ya? Oh, udah, siap. Makanya boleh bisa di dalam? Hah? Karena kalau di dalam, Oh, siap, boleh. Oh, di dalam ada ya? rasanya juga ada. Oh, dalamnya ada. Kalau rumahnya boleh? Oh, ini. Ini saya bawa ininya juga. Ya. Oke, siap. Nuhun. Ternyata ada ruangan dalamnya. Saya beri dalam aja yuk. Sini teh. Ya. Oh, ada ternyata. Ada ruangannya. Nah. Ya Allah ya Rabbi. Saya kira luarnya doang ya, ternyata ini misteri ya. Itu ya teman-teman, tadi poin nomor berapa barusan tentang bagaimana menu-menunya itu. Nah, ini menu-menunya itu disajikan langsung otomatis upsell. Terus yang sebelumnya juga ya saya sampaikan tadi, pada saat saya bertanya tentang mana yang recommended, langsung otomatis pilihannya 2 tuh tadi. Yang Sultan sama apa tuh tadi kan ya, bukan yang tengah. Kalau yang tengah itu kelihatan banget ya, ngejar salesnya gitu. Nah, ini otomatis juga kalau tadi lagi-lagi ingat bisnis F&B adalah bisnis impulsive buying. Jadi orang beli ya udahlah itu aja gitu, nggak banyak mikir. Emang ada yang nggak impulsif kan? Ada. Anda beli kamera, Anda beli kacamata, gitu ya. Anda beli mobil, beli motor, beli rumah, itu nggak impulsif. Pasti Anda cari dulu, riset dulu, kamera yang bagus, handphone yang gini, yang rumah yang tipe begini, nah, itu pasti nyari dulu. Beda dengan produk-produk makanan. Produk makanan itu ya udahlah, cuma nambah berapa doang gitu.
Itu ya pelajaran buat Anda. Yang ketiga, bagaimana Anda bikin sebuah produk atau program ataupun sales script yang bisa auto menaikkan affiliate sales. Ini produknya teman-teman. Kita buka ya. Lapar sih gue juga. Bismillahirrahmanirrahim. Konsep. Bumbunya kerasa banget. Oke, burger. Saya mungkin juga baru makan burger dengan yang bumbunya bisa kelihatan tuh. Berarti kan nggak hemat, gitu. Termasuk yang nggak hemat bumbu. Artinya memberikan yang terbaik lah buat pelanggan. Jadi kalau udah soal makanan mah, saya gak akan nge-review rasa ya. Udah makanan kudu enak. Enaknya kudu banget gitu. Karena itu yang menentukan repeat order. Poinnya adalah kalau Anda bermain di ranah industri F&B, makanan, rasa minimal dalam makanan ya, itu adalah sesuatu yang tidak boleh ditolerir. Karena itulah yang akan membuat orang lain jadi repeat order. Jadi rasa itu yang harus ngangenin itu berarti kudu enak ya. Itu poin nomor berikutnya tuh. Jadi bikinlah produk yang ngangenin. Mantap. Di Bandung udah ada 5 cabang katanya tadi. Buat teman-teman di Bandung cari aja lah. Bisa dicek tuh, shoot. More healthy, more happy, tanpa mengawet. Nah, poin berikutnya lagi tuh. Salah satu fitur ataupun benefit yang menjadi USP, unique selling point untuk para customernya, untuk makin yakin, untuk nanti repeat order lagi adalah tanpa pengawet, less fat, homemade, 100% Australian beef. Wah, itu tuh jadi fitur-fiturnya ya. Jadi kalau Anda mau bikin sebuah list fitur ataupun yang disajikan ke pasar, pastikan ada manfaatnya buat kitanya sebagai pasar. Ketika dia menyajikan tanpa pengawet, less fat, itu udah jelas tuh. Berarti di situ adalah bahasanya more healthy, more happy. Emang kenapa kalau fatnya 11% gitu kan? Ya lu sehat gitu. Sudah paham ya? Jadi ada alasan di balik fitur yang disajikan. Fitur melahirkan benefit melahirkan experience melahirkan positioning nantinya. Saya ulang ya. Fitur itu melahirkan benefit itu melahirkan experience makan, dan experience melahirkan nanti positioning dan branding. Jadi poin-poin penting tentang fitur, benefit juga harus Anda list di perusahaan Anda sendiri gitu. Nah, dikit. Oke, tadi ya, jadi tentang produknya itu sendiri memang kudu ngangenin. Dan ini bagi saya sih, kalau misalkan ini saya nilai dari 10 gitu, 10 tuh enak banget, 0 tuh gak enak, ini ya 8-9 lah. Jadi produknya masuk, artinya potensi repeat order jadi tinggi. Tinggal nanti seberapa sering saya pengen butuh makan burger. Yang, gue pengen makan burger nih ke Bangor, itu. Dan akan jadi poin lagi berikutnya adalah tentang distribusi. Karena ada namanya rule of 7. Apa itu rule of 7? Orang bakal mudah mengingat kalau campaign ini jadi sering. Makanya kalau di Facebook, di Instagram ada sebuah hukum bahwa kalau misalkan kita pengen closing cepat gitu ya, retargeting itu sebuah frekuensi itu harus lebih dari 7 kali, 7-11 kali. Set, iklan ke-7, set, beli. Apa pelajarannya? Kalau misalkan Anda sekarang baru ngiklan, frekuensi baru 3, teng, kok gak closing ya? Ya baru 3, bisa dipahami ya. Nah maka ketika gue udah nyoba nih, nah oke, kan baru sekali kan experience-nya kan. Nah gimana di saat di luar sana banyak burger yang juga menjual burger gitu dengan berbagai macam brand. Nah supaya burger Bangor ini akhirnya nanti dikenal gitu ya, dan dikenang oleh banyak customernya, perlu melakukan campaign rutin. Nah makanya Denny Sumargo dan juga timnya ya tentu gak hanya sekedar posting sekali doang, tapi tujuannya adalah untuk bisa terus-menerus dikenal dan dikenang tadi kudu rutin. Namanya adalah the power of repetition. Ya, di-repeat terus-terusan. Itu poin berikutnya ya. Jadi cara Anda melakukan hacking kepada otak orang agar orang tuh mengenang brand kita adalah dengan cara terus-terusan lewat iklannya. Nah sama ini gue udah enak nih, gue udah pernah makan di sini. Gue nanti pengen lagi makan burger, jangan sampai keluar brandnya brand lain. Nah supaya ingatnya dia gimana, dia harus muncul di timeline gue gitu. Bisa dipahami ya? Itu poin berikutnya. Poin berikutnya lagi adalah bisa diperhatikan ininya, fotonya, foto produknya. Keyword tadi yang saya sampaikan tentang produk itu harus ngangenin, ya. Tapi ingat, photoshoot kudu ngilerin, ya. Produk ngangenin,
photoshoot ngilerin. Kalau photoshootnya itu dibikin gepeng gitu misalkan, nggak orang profesional yang moto gitu ya, ini nggak ngilerin. Tapi kalau misalnya dibikin kayak gini, wih gila, kayaknya enak ya gitu. Itu penting. Karena bagaimanapun visual itu mempengaruhi keputusan sangat besar. Wih, wah, ngiler tuh, set. Beli yang itu deh gitu. Jadi poin penting buat Anda pebisnis kuliner juga terutama kalau punya produk, fotonya yang niat. Ya, pakai fotografer profesional. Kalau misalkan nggak ada ya pakai agensi lah gitu ya. Intinya adalah agar orang tuh pas difoto, di video gitu ya, diupload ke story Anda, ke Instagram, Facebook, TikTok bahkan. Itu jadi wah ngiler banget nih, gue pengen nyoba gitu. Itu ya catatan-catatan penting tentang burger Bangor ini. Nah, by the way, selalu seperti yang sudah saya sampaikan di bedah bisnis edisi terbaru saya ini, selalu ada yang namanya bagi-bagi rezeki juga. Jadi buat kalian semua yang mungkin ngikutin Denny Sumargo udah terlalu lama juga, ngikutin perkembangan dari burger Bangor ini juga gitu ya, coba analisa kira-kira apa yang membuat burger Bangor ini menjadi sebuah brand yang akhirnya buka cabangnya banyak dan juga bisa sustain ya sampai sejauh ini, dan tentu key suksesnya apa saja. Silahkan share analisa Anda di kolom komentar video ini dengan terlebih dahulu apa? Nge-like dulu, komen nanti analisanya, dan share ke story Anda ya. Dan nanti orang yang beruntung akan ada 3 orang, masing-masing akan mendapatkan hadiah dari saya. Berapa? Total rupiahnya nanti akan saya cantumkan di deskripsi. Kan tadi salah satu campaign-nya tentang lesnya itu ya, fatnya itu kan. Dia mencantumkan ini, yang ini menjadi bahan konten buat kita. Apa itu? Kebanggaan, dedikasi, ego. Karena kan biasanya yang kayak gini tuh menjadi bahan konten untuk bisa viral kan. Nah, ini juga di setting 100% Australian beef. Tapi ada pelajaran menarik juga barusan ya. Kalau misalkan teman-teman lihat pas kita beli itu tadi dikasih semacam alat kode bagi kalau nyala itu diambil. Nah, ini juga enggak dong. Ini makanannya diambil ya? Oke, siap. Ya. Nah, ini pelajaran penting. Kenapa saya katakan sebagai pelajaran? Karena itu menjadi sebuah salah satu cara untuk efisiensi dan juga effort. Ya, efisiensi agar tidak menambah karyawan lebih banyak untuk bisa mengantarkan, dan effort dalam arti karyawannya tidak harus ngantar, jadi orang kita yang jemput. Bener gak? Ketika misalkan ini crowded misalkan dan itu karyawan ngantar kan lumayan effortnya. Tapi dengan dikasih ini, nanti cuma dikasih kode, Kang Mas ini nanti kalau nyala ambil ya. Ya udah, kan gue yang datang. Jadi self service jadinya. Itu trik. Ya. Satu poin lagi yang selalu saya temukan di bisnis F&B adalah bagaimana upaya mereka, para brand owner, juga pebisnisnya itu, dalam rangka untuk meningkatkan average sales-nya dengan membuat yang namanya paket hampers dan juga paket barbar. Paket hampers ini angle-nya adalah untuk bisa menjadi sebuah hadiah, berian gitu kan. Makanya di sini dibikinnya seperti ini. Ini dibeli oleh customer yang bukan jadi consumer. Tidak semua customer adalah consumer. Bagaimana jika seandainya, contohnya Kang, contoh misalkan Anda jualan produk makanan anak anjing gitu ya. Customernya adalah yang punya anjingnya ya customernya. Nah, angle ini yang dimainkan. Jadi dia beli, yang beli saya beli misalkan. Nanti yang konsumsinya bukan saya, tapi orang lain. Nah, jadi kan buyer tidak sama dengan customer. Angle ini yang bisa dipakai, jadi paket hampers. Anda beli, kalau orang mau ngasih silahkan misalkan. Ini kan hadiah pas di kantormu, syukuran lah, ada celebrity the win lah apa gitu. Ini contoh. Yang berikutnya adalah paket barbar. Barbar ini paket yang dibikin kalau saya ngelihat untuk makan rame-rame. Jadi kalau Anda di sini mungkin anak muda pada ngumpul semua, anak keluarga apalah gitu ya. Ya belinya paket ini. Biasanya cenderungannya lebih murah, tapi kan secara efisiensi lebih tinggi. Itu poin. Jadi orang cenderung beli belanja lebih banyak. Ya, mungkin ini bukan dalam rangka untuk closing, itu untuk yang saya tadi tidak temukan di depan. Mungkin ini evaluasinya. Ya, kalau saran saya sih ini simpan di depan. Ini kasih harga gitu. Karena kalau gak gini saya nggak pesan yang ini gitu ya. Jadi ini offering ini bukan untuk customer existing. Ya kan saya udah jadi customer. Saya tadi udah makan habis. Adalah untuk the new customer. Gitu pelajarannya.